Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan beri buat kami. Sungguh indah Tuhan bisa berkumpul bersama, beribadah, memuji, mengagung-agungkan satu nama di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Maka kiranya Tuhan menyatakan kehadiran-Mu, tidak hanya bagi kami di ruangan ini, tapi juga kami yang sedang ada di rumah masing-masing, yang sedang di jalan, yang sedang berlibur. Kiranya juga karya kemurahan Tuhan dinyatakan atas kami sekalian pada hari ini. Maka kami undang Roh Kudus bekerja dengan sangat leluasa di tengah-tengah kami, menguatkan kami, menghibur kami, mengarahkan kami, tapi juga menegur kami. Pakai hamba-Mu hari ini Tuhan menyampaikan apa yang adalah isi hati Tuhan buat kami sekalian, sehingga Tuhan hari ini sungguh-sungguh kami terima berkat besar, dan setiap kami kiranya diberikan tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap tidak hanya terima semata-mata mendengar saja, tapi kami akan mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar, dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Raja kami yang agung. Kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Berlian terbesar di dunia itu ditemukan abad lalu di Afrika Selatan. Ditemukan di tambang bernama Cullinan. Maka batunya namanya Cullinan 1. Nah, saking besarnya, beratnya itu mencapai 3.620 gram. Bayangin 620 gram, setengah kilo lebih itu. Dan kalau bahasa berliannya itu di atas sebelumnya itu ya, oke, itu namanya 3.100 karat. Nah, saya dikasih tahu sama satu ibu-ibu yang ahli berlian, Pak, kalau Bapak ngomong karat kesannya agak kampungan, Bapak mesti bilang karat. Saya bilang agak susah buat orang Batak, kau bilang karat, aku bilang keret. Nah, saudara terkasih, ketika ini berlian diserahkan kepada pengasah batu terbaik sedunia, Joseph Asher ini menghabiskan setengah tahun untuk apa? Liatin berliannya. Jadi tiap hari masuk kantor, itu berlian ditaruh di meja dan dia mulai lihat. Bisa nggak bayangin setengah tahun lihat itu batu, diputar dia lihat, diputar dia. Setelah setengah tahun dia yakin saya mesti ngapain. Dia ambil pahat berliannya dan kemudian pahat batu ini, pak, pahatnya patah, berliannya nggak ngefek. Dia ganti pahat baru, pak, pecah berliannya, dia pingsan. Dia pikir gua salah. Nah, di mana itu berlian sekarang? Ada di tongkat kerajaannya Ratu Inggris. Ya. Cuma beratnya sudah berkurang sekali, tinggal 1/6-nya saja. Tapi tetap ini satu batu berlian yang sangat amat mengagumkan. Tahun 2007 muncul berita dari tambang yang sama di Afrika Selatan. Ditemukan satu batu berlian 2 kali lebih besar daripada yang Cullinan. Jadi ini beratnya 1 kilogram berlian semua. Ya. Harga diperkirakan mencapai sekitar 300 miliar paling murah tuh. Ya, karena itu akan lelang, bidding bisa mencapai beratus-ratus miliar harganya. Ada di mana berlian itu sekarang? Nggak kemana-mana sih. Kenapa? Ternyata berlian palsu. Ya. Dari mana taunya palsu? Ya diuji lah. Ya. Diuji enggak? Ternyata enggak diuji. Kenapa enggak diuji? Yang punya menolak untuk diuji. Ketika diminta kita tes, oh nggak usah. Ya udah, kalau nggak tes, ya berarti palsu isi itu aja. Kalau asli nggak mungkin, dia nggak mau dites. Ternyata muncul pengakuan belakangan itu plastik. Bagaimana caranya menguji berlian asli atau enggak? Saya kasih tahu saudara. Sekalipun saya ini saudara sekalian bukan ahli berlian, tapi saya mempelajari seluk-beluk berlian. Saya temukan caranya ada beberapa. Ada tes pengembunan. Haha gitu loh, dia embunin katanya, oke. Tes lihat kilaunya. Tapi saya temukan satu cara yang luar biasa buat ngetes ini berlian asli atau palsu. Kalau saudara umpama beli berlian ya, nah di depan yang jual, saudara pegang berliannya, terus saudara kabur. Nah, kalau saudara dikejar, terus dilaporin ke polisi, berarti itu asli, oke? Kalau dia ketawa aja, palsu, oke? Ya.
Saudara pernah nggak dengar istilah Kristen palsu? Ada ayatnya lagi. Oke, Galatia 2 ayat 4. Galatia 2 ayat 4, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Jadi rupanya orang Kristen itu ada yang palsu, ada. Nah, di kita ini barangkali kita nggak bicara tentang Kristen palsu, saudara sekalian, tapi mungkin lebih tepat Kristen KTP. Hanya di KTP saja dia Kristen. Dalam hidup sehari-hari dia lebih ateis daripada ateis. Ateis aja ada yang rajin berdoa. Dia bukannya rajin berdoa, dia rajin berdosa. Nah, jadi bagaimana caranya kita ini mengukur keaslian iman seseorang? Seperti tadi saya katakan, kita mengukur keaslian berlian. Ujian keaslian iman seorang menurut saya cuma satu, yaitu ujian penderitaan. Ketika dia ikut Yesus jadi menderita, nah situ ujiannya itu, dia terus apa enggak? Oke? Nah, tapi bagi kita semua di sini, saya yakin setelah saya lihat wajah saudara, semuanya ini asli, oke? Amin. Yang mesti diaminkan, oke? Amin. Ya. Tapi saya cuma pengen bertanya, bukan soal iman kita asli apa enggak, tapi iman kita maju atau mundur, itu saja. Ya, iman kita ini maju atau mundur. Galatia 3 ayat 3 itu mencatat kemunduran iman yang bisa terjadi kalau orang nggak hati-hati. Ya, Galatia 3:3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Nah, jadi caranya untuk tahu kita ini masih tetap sama atau maju atau mundur, caranya cuma satu, itu perlu diuji. Segala sesuatu yang bernilai dalam hidup ini itu mesti melalui yang namanya ujian. Dari ujian ditentukan yang namanya nilai. Memang zaman sekarang katanya ada sekolah-sekolah udah mengatakan kita nggak usah pakai ujian-ujian. Kenapa? Ujian itu bikin stres. Ujian bikin stres anak-anak. Bukan cuma itu katanya, ujian tidak fair. Karena hanya mengukur kepintaran otak. Padahal ada yang pintarnya bidang yang lain, bukan bidang otak. Nah, jadi dianggap tidak fair, kemudian dihilangin lah. Tapi saudara sekalian, terlepas dari sekolah mau hilangkan ujian, hidup itu tetap menuntut kita itu ikut ujian. Nah, ujiannya kehidupan ini seringkali kejam. Ketika saya dulu pendidikan, konseling, itu ada diceritakan tentang satu kasus di Asia, di mana anak ini, anak orang kaya sekali, dan dia ini ada sedikit cacat bawaan di badannya, nggak terlalu kelihatan sih. Tapi dia suka sekali main pingpong. Jadi bapaknya itu bilang sama anaknya, kamu belajar yang benar nak, pingpongnya itu. Jadi didatangkanlah para pemain profesional buat tanding sama anaknya. Nah, ketika datang dibayar, kasih tahu, tolong jangan menang, oke? Dua orang ngalah aja ya. Oke, pokoknya dia mesti menang, anak saya mesti menang. Pokoknya gitulah, demikianlah dia sekarang main sama pemain-pemain top dan dia menang terus. Jadi dia percaya dirinya muncul, dia ikut kejuaraan di negaranya, oke? Baru babak 1 dia sudah habis, oke, dapat nilai 0 pula ya. Nah, nggak ada poin sama sekali. Wah, itu anak di pertandingannya itu, di situ dia ngamuk karena bapaknya kaya sekali ya. Di situ di meja pertandingan dia ngamuk di situ, marah-marah. Tahu nggak marahnya apa? Dia tuding ke seberang, mengatakan kenapa itu nggak mau ngalah. Bayangin, ini pertandingan loh, lu kenapa nggak mau ngalah? Nah, itu orang nggak lulus ujian, saudara sekalian. Nah, Rasul Paulus itu kemudian menyadari akan bahaya ini, jadi dia meminta orang di Korintus untuk ikut ujian. Nah, yang diuji dan yang menguji adalah dirinya sendiri. Kemudian dan bahan ujian bukan soal kepintaran, kecantikan atau apapun juga, tapi cuma satu. Dinyatakan di 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, nggak lulus. Jadi sekarang pertanyaannya itu sebenarnya simpel sekali, saudara-saudara, yakin nggak bahwa Yesus itu ada dalam diri saudara? Nah, beberapa orang mungkin cepat jawab, saya bilang,
dan bilang begini, Pak, saya ini udah 30 tahun jadi Kristen, namanya aja, nama baptisnya aja Kejadian Wahyu, ya. Nah, perjanjian lama sampai baru awal dan akhir dia pegang semua, ya. Baptis juga di Sungai Yordan, ya. Sungai Yordan di Kalimantan, ya, ada itu. Nah, saudara sekalian, kita tahu prinsip hidup. Apapun juga di dunia ini, benda apapun juga, bahkan keahlian apapun juga, itu akan menurun kualitasnya dan akan jadi rusak kalau tidak dirawat atau tidak dipakai. Apapun juga lah, sebutkan saja apapun juga. Okay. Rumah bangunan dibiarin kosong aja, jadi apa itu? Rusak. Ya. Yang namanya organ tubuh, kalau nggak dipakai rusak. Kalau nggak percaya boleh dites dengan gampang. Sudah baring aja di ranjang, nggak usah ngapa-ngapain selama 2 tahun. Ya, jangan kemana-mana. Oke, perhatikan badanmu akan rusak. Ya, ada satu orang India ingin terima pencerahan. Jadi dia ikat tangannya, diikat ke belakang, nggak dipakai selama 18 tahun. 18 tahun kemudian dilepas, itu tangan sudah jadi mumi. Ya, jadi udah kecil banget dan kering. Ya, nggak bisa dipakai lagi. Karena nggak dipakai, maka nggak dipakai jadi begitu. Otak kalau nggak dipergunakan terus menerus itu menurun. Maka para orang-orang tua seperti saya, jangan bilang saya tua, oke? Habis ulang tahun jadi berasa tua. Jadi otak itu sekalipun orang sudah umur 60, 70, 80 tahun itu dianjurkan pakai terus. Ya. Dan itu membuat ini jadi nggak menurun kualitasnya. Termasuk iman juga sih. Iman itu kalau iman itu juga menurun kualitasnya kalau kita jarang jalankan ritual iman kita. Nah, kalau orang lama jadi Kristen, dia masuk ke dalam, bisa masuk, ya bisa, bukan berarti semua, bisa masuk dalam jebakan berikut. Oke, ada 5. Nomor 1, dia akan punya suatu keyakinan bahwa 1 kali bertobat sudah cukup, sekalipun itu 30 tahun lalu. Ya. Ini pemikiran banyak orang. Saya udah bertobat 30 tahun. Ya. Pertanyaannya, selama 30 tahun ini apa yang terjadi dengan imanmu? 2, orang punya asumsi bahwa saya tetap memelihara iman sekalipun tidak ada bukti konfirmasinya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah hidupmu mencerminkan hal ini? 3, ada orang-orang percaya bahwa sekali selamat tetap selamat, sekalipun Alkitab tidak mengajarkan demikian. Nah, ini pengajaran menghibur banyak orang. Kenapa? Karena saya jadi aman soalnya. Apapun yang saya perbuat dalam hidup saya, mau ngaco kayak apapun juga, istilahnya satu orang tokoh reformasi, sehari 1000 kali kamu bunuh orang, katanya, kamu tetap akan selamat. Sehari bunuh 1000 orang loh. Ya. Nah, keselamatan itu kan sesuatu yang mesti dikerjakan dan dijaga. Oke, nomor 4, yaitu bahwa hadir tiap minggu di gereja sudah cukup. Sekalipun Senin sampai Sabtu Tuhan itu nggak pernah disapa sama sekali, nggak pernah diajak ngomong sama sekali itu. Ya, yang penting hari Minggu. Nomor 5, ada orang itu punya ilusi bahwa hubungan dengan Tuhan akan selalu baik-baik saja. Padahal kita semua tahu loh, yang namanya hubungan itu ada naik, ada turun. Ya, selalu bisa terjadi dinamika tersebut. Nah, karena asumsi-asumsi ini, kemudian orang itu terlena dalam satu yang namanya zona nyaman dan tidak sadar akan ancaman ini. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, kepada jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 4. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara temukan sesuatu yang menarik, yaitu jemaat ini, kata Tuhan Yesus, aku memuji engkau karena kamu lebih rajin daripada dulu. Jadi ada orang bisa lebih rajin daripada dulu, tapi ternyata sudah jauh dari Tuhan. Nah, yang bersangkutan tidak pernah sadar sehingga dia perlu ditegur. Ya. Nah, untuk menghindari hal itu, maka Paulus mengatakan, hei orang Korintus, ujilah dirimu sendiri. Kalau istilahnya mereka perlu lakukan check up rohani. Ya. Jangan cuma badan di check up, rohani di check up juga. Ya. Kita perlu periksa nih, saya ini masih panas atau dingin atau suam-suam kuku. Nah, saya mencoba menerjemahkan
permintaan Paulus dan bentuk yang lebih konkret, oke, supaya kita bisa dapatkan pemahamannya. Nah, saudara sekalian, itu pertanyaan ini ada di warta, oke, ya. Saudara-saudara yang dapat warta secara kertas bisa, kemudian saudara sebagian dapatkan secara dari WA, oke, wartanya itu, oke. Pertanyaan pertama, check up pertama, apakah saudara yakin saudara sudah menerima keselamatan oleh karya Kristus di kayu salib? Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sudah yakin? Atau masih ragu, saya selamat apa enggak ya? Nah, apa yang terjadi kalau seorang itu ragu akan keselamatannya dalam Yesus? Yang terjadi adalah begini, dia akan alami keresahan dalam jiwanya. Dia ibarat kapal terombang-ambing, enggak ada ketenangannya. Lalu kemudian dia akan berusaha mencari dengan segala cara, berupaya dengan segala cara untuk menemukan kepastian keselamatan. Masalahnya adalah dalam Yesus semua upaya kita, semua perbuatan kita apapun juga itu nggak dihitung, itu sia-sia, itu dianggap seperti membuang garam ke laut. Jadi akhirnya upaya kita membuat kita jadi orang jadi capek, ya. Nah, Alkitab berikan keyakinan ini di Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Ini yang kita tanyakan kepada orang mau dibaptis. Tolong jawab dua pertanyaan ini. Apakah kamu mengaku dalam mulutmu Yesus adalah Tuhan? Okay. Apakah kamu percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan Yesus dari antara orang mati? Kalau dia bilang iya, kita baptiskan dia. Ya. Karena kata ayat 10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan sehingga diselamatkan. Jadi kita punya jaminan nggak? Kita punya jaminan, saudara sekalian, bahwa ketika kita datang kepada Yesus, percaya kepadanya, buka hati buat dia, jadikan dia sebagai Tuhan Raja kita, keselamatan itu dijamin buat kita, saudara-saudara sekalian. Ya, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Siapa yang diajak ngomong itu? Seorang maling yang hidupnya tinggal 3 jam dan dia dapat tempat di Firdaus. Ya. Nomor 2, apakah saudara bertumbuh di dalam kuasa Roh Kudus, dalam doa, perenungan firman, dan pengenalan akan Allah? Nah, pertumbuhan adalah suatu keharusan. Saya pikir luar biasa, Alkitab menggambarkan orang yang baru percaya kepada Yesus jadi Kristen itu digambarkan sebagai lahir baru atau dilahirkan kembali. Jadi status dia adalah bayi. Nah, apa yang terjadi ketika orang baru dilahirkan? Ada bayi, kan dia kan dirawat, disuapin, kemudian dimandiin, dikasihkan pakaian, semuanya dia nggak usah ngapa-ngapain, dia cuma tahu terima saja nih. Nah, tapi saya mau tanya, adakah di sini orang tua yang bangga sekali karena anaknya itu sudah 5 tahun masih mesti dimandiin, disuapin? Anak saya luar biasa, Pak. Ini lihat nih, udah 5 tahun kita terus suapin dia, kita terus pakein baju buat dia, bangga lagi ya. Adakah di sini yang bangga sekali, anak saya, Pak, udah 5 tahun dari lahir sampai sekarang nggak pernah beli baju baru? Kenapa? Yang waktu masih bayi itu masih pas dipakai, Pak. Oke. Nah, bangganya bukan main, itu anak nggak bertumbuh. Nah, jadi pertumbuhan adalah tanda kesehatan. Maka pertanyaan hari ini menanyakan kesehatan rohani saudara itu, saudara bertumbuh apa enggak? Nah, bertumbuh itu dalam Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, sarana pertumbuhannya itu apa? Firman Tuhan dan doa. Sehingga Paulus berikan saran ini kepada anak didiknya Timotius. Dia berkata begini di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Nah, saya mau garis bawahi kata bertekun. Bertekun itu begini, saudara sekalian. Ada saat dimana saudara itu males baca Alkitab. Ada waktu saudara merasa, ngapain gue baca Alkitab? Ada waktu saudara merasa ini semua buang waktu. Nah, ketika itu saudara baca terus, itu namanya bertekun. Ya. Jadi orang perlu bertekun dalam pembacaan firman dan kemudian di dalam doa juga. Ya. Nomor 3, apakah saudari memiliki kerinduan membara besar sekali untuk perluasan kerajaan Allah? Secara simpel sekali, kerajaan Allah adalah di mana Allah memerintah, itu saja. Jadi maksudnya kerajaan Allah itu tidak punya batas-batas secara fisik teritorial.
Kita nggak bisa bilang gini, batas kerajaan Allah adalah dari negara ini sampai negara ini. Bukan begitu. Kerajaan Allah itu sifatnya itu abstrak, tapi di tempat di mana Allah diberikan kesempatan, dibukakan pintu untuk dia itu memerintah, itu namanya kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bisa berlaku atas diri kita, atas rumah tangga kita, atas bisnis kita, atas pekerjaan kita, macam-macam. Ketika dia menjadi raja, itu namanya kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan Allah itu dekat, kata Yesus di Matius 4 ayat 17. Dia berkata begini, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat sekali. Tapi di Lukas 11 ayat 20, dia kasih sesuatu yang berbeda. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi tadi masih dekat, sekarang sudah datang. Lalu kemudian di dalam Matius 13 ayat 31 kita dikasih suatu, kalau saudara baca Matius 13 itu semuanya itu satu pasal, isinya cuma satu, kerajaan Allah, perumpamaannya. Nah, tetapi katanya jika aku mengusir setan, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, jadi pertanyaannya begini saudara sekalian, bukan akankah kerajaan Allah itu berkembang? Bukan. Dia pasti berkembang soalnya. Pertanyaannya, saudara ikut enggak ketika dia berkembang? Saudara ikut ambil bagian enggak dalam perluasan kerajaan Allah ini? Adakah keinginan membara untuk melihat perluasan kerajaan Allah? Wujudnya kayak apa Pak konkretnya? Simple sekali saudara-saudara sekalian. Ya. Apakah saudara memakai apa yang ada pada saudara? Contoh ya, koneksi saudara lah, kemampuan saudara lah, semua itu dipakai enggak untuk memperluas kerajaannya? Ya. Itu pertanyaannya. Ya. 4. Apakah saudara atau saudari mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada tahun lalu? Saya pakai tahun lalu supaya gampang ngukurnya. Ya. Selain itu, ukurannya itu bukan soal kalau bicara Yesus kita tuh dak diduk itu bukan demikian, oke? Tapi ini dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Nah, saudara perhatikan yang saya merahin ya. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi siapa yang pegang perintahku dan melakukannya, itu yang mengasihi aku. Siapa yang saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. 24. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yang ayat 1 diulang di ayat 23, ditekankan lagi di ayat 24. Jadi saya rasa ini cukup jelas bahwa saudara cinta Yesus atau enggak, itu simple sekali ngukurnya. Saudara ikuti enggak perintahnya? Nah, barangkali ada hal tertentu tahun lalu kita enggak bisa, sekarang kita bisa. Nah, itu berarti kita tambah mengasihi Tuhan kita, saudara sekalian. Nomor 5, apakah saudara-saudari bersaksi tentang Tuhan Yesus minimal kepada satu orang dalam 1 tahun terakhir ini? Nah, bersaksi itu adalah tanda kita percaya akan klaim Yesus bahwa tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan, tidak ada jalan ke surga kecuali melalui Yesus. Itu klaim itu kita percaya apa enggak? Kalau kita percaya saudara sekalian, kita akan dengan memikirkan berbagai cara untuk bisa menyampaikan berita ini, saudara kasih. Ya. Nah, jadi kalau orang tidak lakukan hal demikian, dia perlu periksa dirinya dan bertanya nih, saya kira-kira percaya apa enggak? Atau jangan-jangan saya bukan enggak percaya, saya percaya sih, cuma saya enggak peduli. Ya. Nah, saudara cuma disuruh bersaksi loh ya, bukan disuruh memenangkan jiwa. Menangkan jiwa itu urusannya Roh Kudus. Tugas kita itu cuma nyampein aja ya, dan kemudian terserah orang. Ya.
Pembantu saya yang dulu itu Partini itu menangkan menurut kita barangkali puluhan jiwa, ya, dengan cara simpel sekali. Dia bilang begini kok, ketika tukang sayur marah-marah karena bilang ini satu pembantunya bapak ini, dia sendiri sudah murtad, ngajarin murtad lagi katanya. Partini itu bilang gini, orang cuma diceritain kok, kalau nggak suka udah nggak apa-apa. Jadi enteng gitu loh, jangan dibuat susah. Cuma ceritain kok, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, setahun satu kali mestinya nggak susah. Saudara cukup doa gini aja, bilang gini, Tuhan, tolong kirimkan satu orang ketemu sama aku, orang itu bisa aku injilin. Itu aja sih. Kalau saudara komplain, Pak, selama ini doa saya nggak dijawab Tuhan, yang satu ini pasti dijawab. Richard Wurmbrand, pendiri Open Doors International, itu bertobat kan gara-gara satu orang kakek tua di atas gunung di pojok Rumania itu berdoa kayak seperti begini. Dia bilang, Tuhan, tolong kirim satu orang ke sini, tapi dia minta khusus Yahudi, ya. Tolong kirim satu Yahudi ke sini supaya aku bisa bersaksi kepada dia dan pertobatkan orang itu. Ini anak muda, umur remaja, ABG ini, Richard Wurmbrand, tahu-tahu pengen jalan-jalan, nggak tahu gimana caranya nyasar ke desa tersebut dan kemudian dibawa bertobat, terima Yesus jadi hamba Tuhan. Jadi saudara sekalian, naikkan aja doa ini, tolong kirim satu orang untuk aku bisa bersaksi kepadanya. Ketika itu orang muncul, pasti nggak tahu gimana caranya, saudara akan bersaksi. Ya. 6. Apakah saudara-saudari mengasihi sama orang Kristen lebih daripada sebelumnya? Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 5. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara seiman. Mari kita jujur saja ya saudara sekalian. Saudara pernah nggak ketemu sama orang Kristen yang nyebelin? Pernah nggak? Pernah? Pernah kan? Oke. Ya, di sini bukan ya? Oke. Saudara pernah nggak ketemu dengan orang Kristen bukan yang nyebelin, tapi yang nyebelin? Pernah nggak? Yang kita berpikir, gua cekek juga ini orang. Ada nggak? Ada kan? Ada. Ya. Nah, saya tahu ada orang Kristen yang susah sekali untuk dikasihi. Ada. Tapi kan saudara-saudara sekalian, kita kan justru diminta mengasihi yang tidak pantas dikasihi kan? Kata Tuhan Yesus, kalau kamu sama orang yang baik sama kamu, terus kamu baik sama dia, itu apa hebatnya? Enggak ada. Tapi kasihilah musuhmu. Tapi saudara mungkin bertanya begini, Pak. Kenapa orang begini bisa ada ya di dunia ini ya? Nah, itu orang ada saudara sekalian, dikirim Tuhan kepada hidup saudara buat mengasah saudara, biar kita menjadi orang-orang yang benar-benar sanggup mengasihi setiap orang saudara sekalian. Terus mungkin Anda bertanya demikian, terus kemudian saya di sini terus ada untuk apa? Mau ngasah siapa? Oke. Nah saudara sekalian, pandanglah orang-orang Kristen siapapun juga dalam gereja luar gereja sebagai alat Tuhan untuk mengasah kita, membuat kita jadi seperti Kristus, dan orang ini harus dilestarikan. Dilestarikan itu bukan dikirim ke Taman Kenangan Lestari di Karawang sana. Kuburan sekarang namanya indah, Taman Kenangan. Ini orang mesti kita hormati saudara sekalian sebagai alat Tuhan. Jadi saudara nggak bakal sebel sama siapapun juga. Kalau melihat nih, ini alat Tuhan nih, ya, mengajar saya. 7. Apakah saudara-saudari tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan? Coba baca Ulangan 16 ayat yang ke-16. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hari Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Nah, ini ke tempat yang akan dipilihnya karena waktu itu mereka masih di padang gurun, belum masuk Yerusalem. Jadi nggak bilang Yerusalem. Pokoknya gini, laki-laki Yahudi setahun 3 kali itu mesti pergi ke Yerusalem, ya. Nah, disebutkan lagi hari raya tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Oke.
Nah, ketika dia datang katanya, janganlah dia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Masing-masing harus dengan sekadar persembahan. Nah, tolong garis bawah ya, sekadar, bukan sekedar. Sekedar itu ngetips. Sekadar adalah proporsional. Sekadar persembahan sesuai dengan berkat diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Salah satu indikator kesehatan rohani seorang adalah bagaimana dia memakai uangnya itu. Ya. Di sini kita tahu hati orang ada di mana, ya. Karena di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, sehingga orang tahu persis hati saya ada di mana, ya. Ada satu orang hamba Tuhan pendeta yang cerita ke saya. Dia mengatakan begini, saya diajak investasi ke satu jenis usaha. Dikasih tahu, Bapak nggak usah pusing, Pak Pendeta mah udah tahu doa aja pokoknya ya, oke, kita yang urus semua. Dia bilang, saya ya Bapak nggak usah ngecek-ngecek, nggak usah pusing, oke, tenang aja. Dia bilang, masa saya tenang, duit saya ada di situ, jadi seminggu sekali saya telepon, gimana keadaan usaha, oke. Dia bilang ternyata benar, itu di mana hartamu berada, itu hatimu berada. Nah, karena pandemi ini saudara sekalian, jadi tidak ada yang tahu kita memberi apa enggak, karena sekarang tidak ada, kita nggak lagi pasang kolektan sangar berbadan kekar, oke. Orang-orang yang cukup sadis untuk kolektan, kita pilih yang badannya gede, oke. Terus disodorin itu, ini nggak ngasih, dia nggak mau pergi, oke. Kita nggak pakai yang demikian, ya. Sekarang semua online, ya. Nah, setiap kali beribadah, kata Musa, nggak boleh datang dengan tangan kosong. Bukan karena Tuhan butuh uang. Bukan, kata Tuhan di Matius Mazmur 51. Emangnya saya kok lapar, saya kasih tahu sama kamu? Hah? Itu ternak di ribuan bukit, itu punya aku semua. Aku lapar nggak usah kasih tahu sama kamu. Enggak, Tuhan itu nggak butuh duit. Jelas sekali, saudara sekalian. Kita yang butuh memberi. Jadi ketika waktunya persembahan, saudara sekalian, itu kesempatan buat kita dapat dua hal. Nomor satu, menghancurkan keserakahan. Serakah itu racun, kita mesti buang. Caranya gimana? Caranya adalah memberi. Tapi ada yang kedua, memberi itu sarana Tuhan untuk memberkati kita. Jadi karena itu saudara sekalian, kita ini mesti mengecek diri kita dan memperhatikan pemberian kita. Nomor 8, adakah saudara-saudari melihat ke lingkungan terdekat yang belum selamat, dan kemudian saudara-saudara itu kemudian terbeban, aduh si ini belum selamat, si itu belum selamat. Perhatikan Paulus ya, Kejadian 17 ayat 16. Kejadian 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, ini orang lagi nganggur nih di Athena nih, lagi tunggu temannya Timotius sama Silas dari kota Berea, karena dia di sana dikejar, dicari-cari. Jadi dia orang Kristen bilang gini, Paulus kamu pergi dulu deh, ini ribut. Jadi dia pergi ke Athena. Nah, dia nunggu di situ, dua orang yang datang. Karena itu dia keliling kota dan menemukan patung banyak sekali, patung dewa-dewa di mana-mana, dan katanya hatinya sedih. Maka dia bicara kepada mereka di satu pasar bernama Areopagus, dan di situ dia bersaksi tentang Yesus, beritakan Injil, dan hasilnya ada beberapa orang bertobat. Nah, perhatikan ya, Paulus itu nggak kenal sama mereka sama sekali, tetap aja terbeban. Nah, apalagi kita sekarang kalau memikirkan orang sekitar kita, keluarga kita, saudara-saudara sekalian, orang tua kita, dan lain sebagainya, apa kita nggak terbeban saudara sekalian untuk mendoakan mereka? Saya doakan papa saya 36 tahun kan, sebelum dia akhirnya pertemuan terakhir, justru Tuhan menjamah hatinya, menyelamatkan dia, saudara saya. Saya terus berdoa buat satu lagi, yaitu untuk mama saya, saudara sekalian. Nah, jadi kita mesti punya beban demikian. Nah, mulai dengan apa sih? Mulai dengan yang paling sederhana, doa. Pertanyaannya saudara sekalian, pernahkah kita doakan keselamatan orang lain? Ya, itu yang nomor 9. Apakah saudara bertumbuh dalam kekudusan? 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Paulus menulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
marilah kita, oke? Ya, marilah kita artinya kita yang lakukan sesuatu untuk menyempurnakan kekudusan kita. Nah, dari saudara menemukan bahwa kekudusan itu ada dua aspek, yaitu aspek posisional dan aspek progresif. Posisi atau status kita ini orang kudus, ya. Nah, saya suka berkata demikian, saudara sekalian. Kalau kita bilang kepada orang kudus, dia bicara kepada setiap orang Kristen. Saudara-saudara, kalau lihat di kaca gitu ya, terus bilang, halo orang kudus, gimana sih rasanya sih? Kita mengatakan bahwa saya orang kudus. Kayaknya kita tahu, kita nggak begitu deh. Maka kita perlu menyadari aspek kedua kekudusan adalah yaitu progres. Yaitu di sini di ayat tadi dikatakan yaitu menyempurnakan. Ya. Jadi itu sesuatu yang belum sempurna. Saudara, saya ini belum sempurna kekudusannya. Tapi bukan berarti kita stop. Yaitu kita berusaha menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi secara bertahap kita makin hari makin masuk dalam kekudusan. Berarti bisa juga kita makin mundur dalam kekudusan. Ya, jadi kita perhatikan aspek ini. Nah, wujudnya itu apa? Wujudnya begini. Salah satu wujudnya kita bertumbuh dalam kekudusan adalah begini. Kita makin sadar nggak akan dosa dalam hidup kita? Makin peka nggak? Wah, ini nggak benar, ini nggak benar, ini perlu diberesin nih. Ada nggak? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita ini mestinya tidak terus-menerus berkutat dengan dosa yang sama terus-menerus. Dosa itu ibarat luka. Kalau dibiarkan, itu infeksi bisa berakibat fatal. Jadi saudara dan saya kalau lihat dosa itu sebenarnya orang lihat ular berbisa. Apa itu? Segera kita matikan itu, jangan tunggu-tunggu. Ya. Atau kita langsung kabur. Ya. Itu menghadapi yang namanya dosa. Ya. Gampang nggak? Nggak gampang. Karena memang itu secara kedagingan itu berat. Dosa itu menjadi kuat, bisa jerat orang karena apa? Karena memang dia menyenangkan buat daging. Ya. Nah, jadi karena itu maka dia mesti dimatikan dengan cepat. Jangan ditunda-tunda. Kedagingan itu enak, karena itu dosa hanya bisa dilawan dengan kuasa, nggak bisa dengan kemauan. Ada banyak orang mau hidup kudus tapi tidak punya kuasa untuk hidup kudus. Nah, kuasa datangnya daripada Roh, saudara sekalian. Maka saudara mesti berdoa dan minta supaya saya dijaga dari pencemaran, hidup dalam kekudusan, dan saudara akan melihat bagaimana nanti udah ke belakang, lihat udah di depan nanti sekian tahun kemudian lihat ke belakang mengatakan, Tuhan terima kasih, hari itu saya dihindari dari dosa, dijauhkan dari dosa yang demikian. Terakhir nomor 10. Apakah saudara mengampuni orang yang bersalah? Ketidakpengampunan itu ibarat luka dalam jiwa seseorang. Namanya saja sakit hati. Mana ada orang sakit itu sehat? Jadi karena itu saya terus menerus mesti mengecek dalam diri saya. Kalau saya ingat seseorang, wajahnya muncul, saya ada perasaan nggak nyaman nggak? Kalau orang sebut nama seorang, saya dengar gitu, saya ada rasa nggak di sini muncul lagi gitu seperti itu, ya. Jadi kita coba cek saudara-saudara sekalian, ya. Nah, mungkin ada yang bilang gini, Pak, saya sih sudah mengampuni, Pak. Tapi kalau saudara ingat seorang masih berasa nggak nyaman, berarti belum tuntas. Sebab pengampunan adalah seperti obat, terutama obat antibiotik. Artinya apa? Dikasih itu dosisnya, tolong dihabisin. Jangan cuma minum 1 butir terus bilang gini, saya sudah mengampuni. Oke, benar, saudara sudah mengampuni, benar. Tapi untuk tuntas, selesaikan saudara-saudara sekalian. Ya, nggak cuma 1 kali. Orang perlu terus-menerus mengampuni. Saudara tahu nggak berapa dosisnya? Tahu kan? Dikasih oleh Tuhan Yesus 70 kali 7 kali dalam sehari, ya. Mengampuni orang yang sama, ya. Berarti itu orang nyebelinnya itu 490 kali dalam sehari, ya. Dalam masa pandemi begini saudara sekalian, kegiatan di luar rumah itu nggak bisa dilakukan. Jadi ada satu nenek-nenek di Inggris memutuskan untuk bersih-bersih rumah. Ketemulah satu kotak isinya barang loak. Dia dulu beli barang loak, nggak pernah dilihat. Ini dulu saya beli loakan, dibuka. Ada baju jelek, ada kertas apa? Ada berlian. Lihat, plastik. Dia bawa keluar dan dibuang ke tong sampah.
Tetangga lihat, buang apa? Berlian palsu. Kata tetangga, daripada dibuang, mending situ ngetes. Diuji aja. Dia bawa ke lab di Inggris, lab periksa, dan nggak percaya. Jadi itu batu dibawa ke Amsterdam, ke Antwerpen, pusat berlian dunia. Hasilnya adalah itu berlian 34 karat. Saudara sekalian, ujilah dirimu sendiri. Supaya suatu hari, umpamalah ya, kalau kita karena suatu hal menghadap Tuhan cepat, maka iman kita ini adalah suatu iman yang asli, teruji dan berharga di mata Tuhan. Ya. Kita lakukan ini saudara sekalian, karena ini menjelang akhir tahun. Saya pikir bagus sekali setahun sekali kita adakan semacam check up rohani ini, untuk pastikan saja saudara sekalian bahwa kita dalam Tuhan semakin lama semakin maju, bukan makin mundur. Mari kita berdoa. Saja kita semua sama-sama bangkit berdiri.